Seperti kejadian pada 2019, Mas. Tadi di awal pembukaan saya singgung itu ada kejadian di Cianjur, Jawa Barat. Itu pengendara motor sampai membakar motornya karena takut kalau pas razia itu motornya disita itu. Bisa ditanggapi itu, Mas? Oke. Dari ketakutan warga itu. Oke, nah ini sebenarnya yang harus dipahamkan bersama, menjadi tugas bersama kita, baik itu sebagai profesi, sebagai akademisi, ataupun sebagai jurnalis. Artinya begini, prinsip yang harus ditanamkan kepada warga negara Indonesia, khususnya warga masyarakat Kota Solo, ketika kita tidak melanggar hukum, kita tertib administratif, tidak perlu takut ada rahasia apapun, ada operasi apapun, ketika kita tertib, maka tidak akan berdampak pada kita. Nah, biasanya ketika seseorang atau pelanggar atau pengguna kendaraan bermotor yang memberikan ekspresif terlalu berlebihan, itu biasanya di belakangnya dia pasti melanggar sesuatu. Nah, ini yang mengakibatkan emosi mereka meledak-ledak. Mereka seakan-akan tidak terima ketika ini harus diberhentikan, harus disita dan lain-lain. Nah, padahal sangat jelas ketika kita tertib, kembali kepada prinsip awal tadi, ketika kita tertib administratif, kita taat hukum, taat berlalu lintas, maka apa yang namanya tilang, apa yang namanya penyitaan sementara itu tidak akan sampai ke kita. Karena kepolisian tidak punya hak atas itu. Begitu, Mas. Karena ketakutan warga mungkin ya, timbul kayak seperti membakar motor, protes dan lain-lain seperti motornya dirusak gitu tadi, Mas ya. Jadi artinya begini, ketika kita merusak, itu barang milik kita sendiri. Katakanlah itu taat pajak, terus kemudian karena kita hanya lupa membawa SIM saja. Terus kemudian kita harus menyampaikan ekspresi kita dengan ekspresi kemarahan, harus merusak motor, meneteli, terus kemudian membakar. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan kan kita sendiri. Daripada seperti itu, maka seperti yang saya sampaikan di awal, kalau memang kita memang benar-benar dalam hal itu melakukan pelanggaran, yang sopan saja, dialog dengan baik, cari tahu siapa yang menindak kita, terus kemudian minta penjelasan apa sih yang kita langgar, terus kemudian yang ketiga, jarang kepolisian itu menyita kendaraan ketika tidak patut diduga itu hasil kejahatan atau kita tidak bisa menunjukkan identitas dari kendaraan tersebut. Kalau hanya SIM, hanya sebatas SIM mati, terus kemudian lupa membawa SIM, itu tidak akan menyita daripada kendaraan. Artinya masyarakat tidak perlu takut atas itu. Justru ketika kita takut, malah kita tidak paham. Nanti akhirnya ketika ada razia di depan, terus kemudian kita berbelok arah. Yang terjadi adalah merugikan semuanya kalau sampai terjadi kecelakaan. Tidak hanya kita saja yang rugi. Orang lain pun yang sebenarnya juga patuh, taat hukum, akibat perlakuan kita karena ketakutan yang berlebihan, kita berbalik arah, terus kemudian terjadi kecelakaan, semuanya menjadi rugi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.